Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jal fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimakumullah. Salah satu kunci dari beberapa dan banyak kunci kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti adalah kesadaran dan pemahaman yang baik tentang hakikat kehidupan di dunia ini. Untuk apa kita diciptakan? Hikmah apa yang harus dicapai dan diwujudkan? Ini hal yang paling prinsip dan sangat mendasar. Seseorang yang tidak memahami ini dengan baik, ibarat orang yang berjalan di tengah kegelapan tanpa cahaya, walaupun setitik, tidak ada pelita yang menerangi. Yang ia rasakan adalah ketakutan dan kekhawatiran. Berbeda dengan mereka yang faham baik dan mengerti betul hakikat kehidupan dunia dan untuk apa dia diciptakan. Ibarat orang yang di tengah malam sekalipun tidak mengenal takut, tidak ada was-was, tanpa cemas. Karena dia punya cahaya, punya penerang dalam gelap gulita. Tidak ada lubang kecuali dia tahu itu adalah lubang, sehingga bisa dihindari. Ada kerikil dan batu besar, bisa dia lihat itu adalah kerikil atau batu besar, sehingga bisa dia menyingkir. Gelap gulita, tapi baginya terang benderang. Dia tahu betul akan kemana dia berjalan. Dia faham dan mengerti melalui rute apakah ia menempuh perjalanan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Satu ayat yang selalu diulang, bahkan mungkin bagi sebagian kita itulah ayat pertama yang kita kenal, ayat pertama yang kita kaji setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang dihafal betul bahkan oleh anak-anak kita yang kecil sekalipun, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya kita sudah sama-sama tahu, yaitu tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka menjalankan ibadah untukku, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan kita diciptakan di dunia ini, bukan untuk semata-mata bersenang-senang, bukan hanya untuk menghabiskan umur dan usia, memuaskan
syahwat dan nafsu belaka. Tidak benar demikian. Ayahsabul insanu an yutraka sudah? Apakah manusia itu menyangka dia diciptakan begitu saja sia-sia? Tanpa perintah yang harus dia laksanakan, tanpa larangan yang tidak boleh dia langgar. Kita terus diingatkan dengan hal-hal yang seperti ini. Pada puncaknya, seperti yang Allah Azza wa Jalla firmankan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu puncak dari ibadah. Ketika seorang hamba terpatri kuat di dalam hatinya, telah mendarah daging pada dirinya, orientasinya, cita-cita dan tujuannya hanya wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin, bukan untuk yang lain. Ini bukan sesuatu yang sederhana, ini sangat besar sekali. Ayat-ayat yang saya bacakan tadi bukan ayat-ayat biasa, tapi ayat-ayat yang dahsyat. Kalau kita resapi, kita hayati, kita bisa menjawab, untuk apa kita hidup di dunia ini? Apalagi yang ingin kita kerjakan? Apalagi yang akan kita lakukan kalau bukan mewujudkan tujuan kita diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhidullah azza wajal sebagai wujud ibadah yang tertinggi. Maka hendaknya kita saling mengingatkan satu sama lain, saling mendorong, memberikan semangat, agar yang kita pikirkan adalah ibadah apa yang bisa saya lakukan, pintu ibadah mana yang bisa saya masuki, ruang ibadah mana yang bisa saya pilih. Tidak mau ketinggalan, tidak ingin terlewatkan. Yang dia pikir pokoknya ibadah, dan terus ibadah. Perlu diingat bahwa ibadah itu bukan hanya ruku dan sujud. Ibadah itu bukan hanya salat dan puasa. Tapi ibadah itu sangat luas cakupannya. Ibadah itu beraneka ragam macamnya, yang kemudian diintisarikan dan didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Itulah definisi ibadah. Ismun jami'un. Ibadah itu sebuah istilah yang sifatnya jami'un, mencakup apapun itu. Yuhibbuhullahu wa yardah, dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ibadah. Apapun yang Allah cintai dan semua yang Allah ridhai, itulah yang disebut dengan ibadah. Apa saja bentuknya, minal aqwali wal af'al. Bisa dalam bentuk lisan, kata-kata, ucapan, maupun juga perbuatan. Al-zahirati wal batinah, lahir batin, yang tersembunyi, tidak ada orang lain yang tahu, maupun yang kita lakukan banyak orang melihat dan mendengarnya. Asalkan itu dicintai dan diridhai Allah Azza wa Jalla, itu yang disebut dengan ibadah. Jangan sampai kita memahaminya sempit. Tiap mengikuti kajian ibadah.
Nah, kalau ibadah terus, kerjanya kapan? Ibadah terus kapan ngurusi keluarga? Ibadah terus kapan mengelola sawah dan toko? Itu akibat memahami ibadah sempit. Mengurusi keluarga pun ibadah, mengelola toko dan sawah pun bisa bernilai ibadah. Bahkan makan, minum, olahraga, tidur pun bisa bernilai ibadah. Jangan sampai yang terbayang dalam benak kita, dalam pikiran kita bahwa ibadah itu cuma di masjid aja. Ibadah itu ada yang sifatnya maliyah, harta, materi. Ada yang sifatnya badaniyah, fisik, ya kan? Tenaga. Ada yang sifatnya qalbiyah, hati, ya kan? Ada yang sifatnya qauliyah, ucapan. Banyak pilihannya. Masing-masing menyesuaikan kemampuan. Tetapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita berpikir untuk terus hidup dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesuatu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai para sahabat pun bertanya, sesuatu yang mungkin tidak terfikir oleh kita, tetapi itu disebutkan sebagai contoh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Nabi Muhammad menyebutkan contoh itu. Kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bahkan melakukan hubungan suami istri yang dilakukan oleh sepasang suami istri, shadaqah, kata Nabi, itu pun sedekah, ibadah itu. Iya. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu, apakah kami menunaikan syahwat, melepaskan kesenangan, itu juga tercatat sebagai sedekah dan berpahala? Sahabat bertanya. Kata Nabi SAW menjawab dalam bentuk pertanyaan ulang, dalam bentuk pertanyaan kembali. Loh, memangnya kalau dia lakukan itu secara haram, dosa apa enggak? Ya dosa. Seperti itu juga kalau halal, sedekah namanya. Ini penting, ikhwati fillah, barakallahu fiikum, agar kita tidak merasa dipersempit geraknya, agar kita tidak menganggap terlalu banyak beban. Karena ternyata aktivitas dan kegiatan kita itu juga bisa bernilai ibadah. Jelas, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku itu lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Maka yang harus kita lakukan adalah at-tanafusu fi umuril akhirah. Bagaimana kita berlomba-lomba di dalam beribadah. Jangan mau ketinggalan. Jangan merasa senang. Jangan menganggap itu sebagai sebuah prestasi ketika namanya tidak disebut, ketika namanya tidak tercatat, ketika dirinya tidak diajak untuk ikut serta dalam praktek-praktek ibadah. Alhamdulillah, enggak jadi panitia. Ya Allah, bangga, sedih mas ketika Anda tidak diajak, nama Anda tidak disebut dalam semua bidang, seakan-akan dilupakan. Sedih. Jangan bangga, jangan malah senang, jangan malah bilang yes. Nauzubillah, jangan sampai sedih. Kenapa kita tidak berpikir, ya Allah, apa saya tidak pantas untuk ikut beribadah? Apa saya tidak patut untuk kemudian tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan dakwah dan ta'awun, sampai nama saya tidak pernah disebut, saya tidak pernah diajak, tidak pernah dipilih. Kan gitu harusnya. Alhamdulillah masih diajak. Alhamdulillah masih dimasukkan dan digabungkan.
Jangan anggap itu sebagai sebuah beban. Itu karunia yang Allah berikan. Itu anugerah yang Allah titipkan. Syukuri. Jalani dengan ketulusan dan keikhlasan. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Di dalam Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah min kalami Sayyidil Mursalin bab yang ke-63, beliau menyebutkan tentang bab at-tanafus fi umuril akhirah. Bagaimana kita mesti berlomba untuk hal-hal yang sifatnya akhirat. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebut satu ayat di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 26, yaitu wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk hal-hal baik seperti itulah falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya masing-masing berlomba. Tahu perlombaan kan? Yang namanya perlombaan yang sudah terdaftar menjadi peserta lomba, mana mau dia dengan sengaja, udahlah biar kalah aja. Yang lainnya berlari, enggak, aku jalan aja. Yang lain sudah jauh, hampir sampai di garis finish, kita masih duduk-duduk ngopi di garis start. Bangga lagi. Ya. Kayak bebas dari penjara lagi. La haula wala quwata illa billah. Allah perintahkan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jangan mau ketinggalan. Jangan pasif, aktif. Jangan nunggu dijawil baru berangkat. Tapi bertanya, masih ada kesempatan enggak? Ada peluang enggak saya ikut? Harus dicari-cari, harus ditelepon berulang kali, harus di SMS dan di WA oleh banyak orang baru. Yes, berangkatlah. Bagaimana lagi? Terpaksa. Ya. Gak enak sama Ustadz. Ustadz udah datang ke rumah saya, masa saya gak berangkat? Harus dijemput. Harus disowani. Yang butuh itu siapa? Jangan berpikir, wah Ustadz butuh sama saya. Keliru kalau cara berpikirnya seperti itu. Harusnya berpikir, Masya Allah, Ustadz tidak melupakan saya. Ustadz mengajak saya untuk sama-sama mencari dan mengejar pahala. Jangan GR lah. Merasa tanpa Anda kegiatan gak jalan gitu. Tanpa Anda kemudian program mandek gitu. Tidak, agama ini milik Allah. Tanpa Anda, tanpa kita semua, Allah akan menjaga agama ini. Ya kan? Kalau kita tidak melaksanakan tugas dan kewajiban, kalau kita tidak ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan ibadah, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan ganti kita. Akan Allah datangkan kaum, mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Jangan bangga. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain adalah teladan untuk kita semua. Mereka yang berlomba-lomba, tidak mau ketinggalan. Padahal ada di antara mereka, di antara para sahabat yang sebenarnya termasuk ahlil a'dzar. Mereka itu Allah beri uzur. Sekalipun tidak ikut, meskipun tidak terlibat, Allah maafkan. Kaum muslimin memaklumi. Orang-orang cacat misalnya. Para sahabat di zaman Nabi tidak sedikit yang cacat fisik. Tapi bagi mereka yang cacat itu, para sahabat Nabi, apa kemudian bangga, senang karena punya alasan yang bisa diterima dan dimaklumi? Mereka justru bersedih. Dan mereka bersemangat untuk tetap ikut. Apapun caranya, seperti apapun resikonya. Yang punya uzur syar'i, itu saja bersedih. Lalu kenapa kita yang tidak punya uzur syar'i mencari-cari alasan?
Aduh sibuk, aduh berat, waduh gak punya pengalaman, aduh gak bisa bicara, aduh malu. Bagi-bagi tugas, tebar majalah, ya kan? Jenengan ke kantor kelurahan, aduh isin nyong, gak bisa bicara, bisu antum, ya enggak sih. Terus apa? Gak bisa bicara, sini. 1 jam ke rumah saya tak latih bicara. Tulis, catat, hafalkan. Ada alasan yang lain? Ternyata alasan yang dicari-cari. Iya kan? Apa alasannya? Dakwah kok. Biar ustadz aja lah. Kan masih ada yang lebih tua. Yang kita cari yang lebih muda. Iya kan? Kan sudah ada yang pengalaman. Ya kita pengen nambah orang yang berpengalaman. Bukan cuma yang itu-itu aja. Ada alasan yang lain? Apa ya? Gitu. Kalau cuma menjawab alasan, insya Allah kita bisa menjawab alasan-alasan seperti itu, ya kan? Kita sebenarnya nggak punya alasan, kan itu. Sekalipun kita punya alasan, kelihatannya kok pas, kelihatannya kok tepat. Apa nggak malu dengan para sahabat yang mereka itu Allah beri uzur, tapi mereka tetap ingin berangkat. Amr ibnul Jamuh radhiyallahu anhu pincang itu, ya. Pincangnya bukan pincang biasa, sudah. Ya. Pincang yang sangat, yang betul-betul mengganggu aktivitasnya. Tapi kan gak mau ketinggalan, gugur di perang Uhud. Dihalangi, dicegah oleh anak-anaknya untuk tidak berangkat, biar kami aja anak-anaknya bapak yang berangkat. Iya kan? Kata bapaknya, perang Badar saya udah gak ikut, masa perang Uhud ketinggalan? Datang menemui Rasulullah SAW, ya Rasulullah saya ingin an ata al jannah bi'irjati hadhihi, ya Rasulullah saya ingin menginjakkan kaki di surga dengan kakiku yang pincang ini. Masya Allah. Yaitu tuh, semangat dan militansinya para sahabat. Padahal yang akan dilakukan itu bukan bersih-bersih piring, bukan nyapu, bukan ngetik, ya kan? Nyun sewu, mohon maaf, orang yang pincang mungkin bersih-bersih piring bisa, mungkin ngetik komputer bisa. Ini berangkat perang, nyawa taruhannya. Bukan perang-perangan. Tetap pengen berangkat loh. Alasan hujan lah, alasan panas lah, alasan capek lah. Emang lo aja yang capek? Para sahabat gak capek gitu. Ya justru itu yang membedakan. Mereka yang sama-sama capek tapi tetap semangat untuk beribadah, semangat untuk berdakwah, semangat untuk bertahun. Itu pembedanya. Wah saya banyak pekerjaan. Memang yang berdakwah itu adalah pengangguran-pengangguran yang gak ada pekerjaan. Oh ini keluarga gak bisa ditinggalkan. Yang lain gak punya keluarga. Memang yang berdakwah itu cuma yang bujang-bujang aja. Udahlah gak usah cari-cari alasan. Bilang aja gak punya semangat, bilang aja sudah. Gitu selesai. Ya, daripada bohong. Ya. Sudah. Kalau memang gak bisa terus terang aja, afan Ustaz saya gak mampu, saya gak bisa. Oh ya wis, gak usah cari-cari alasan. Jawab alasan-alasan itu. Ya, kan? Ini sahabat Nabi Amr ibnul Jamuh radhiyallahu anhu. Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat buta kan, jadi salah satu muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buta, meninggalnya di mana? Di atas ranjang, di atas kasur, di dalam rumah, di dalam kamar? Tidak, meninggalnya di medan perang. Orang buta aja ikut perang. Ini masih melek, masih bisa ngelihat, cuma jaga bagian parkir sudah mengeluh. Iya kan? Bagian logistik dapur terus, iya kan? Insyaallah. Bagian kebersihan ngumpulin sampah terus. Iya kan? Apa ada risiko kematian ngumpulin sampah gitu? Dan itu. Misalkan menginjak botol plastik mati, misalkan enggak kan? Alhamdulillah. Ya namanya kematian bisa di mana-mana, tapi yang saya maksud itu risiko, iya kan? Risiko kematian. Yang bagian masak, logistik, parkir, apalagi penerimaan tamu, keamanan, iya kan? Wah paling susah keamanan. Sebelum acara mulai sampai acara selesai kita pengamanan. Kan itu. Berpikirnya kan alhamdulillah kesempatan kita cari pahala lebih banyak daripada yang lain. Kan gitu. Yang lain belum, kita udah bisa cari pahala. Yang lain sudah berhenti, kita masih punya kesempatan nambah pahala. Itu memang orientasinya aja yang berbeda, mindsetnya itu yang harus diperbaiki. Ya kan? Cari pahala
bagaimana kita beribadah lillahi ta'ala. Abdullah bin Ummi Maktum itu meninggalnya di medan perang. Beliau diberi kesempatan untuk memegang bendera. Bayangin, orang buta, sahabat Nabi yang mulia, dipercaya megang bendera. Padahal tahu apa arti bendera? Paham apa arti bendera? Sebuah bendera itu? Bendera itu kan penanda. Bendera itu adalah isyarat. Ketika sebuah pasukan bertempur, yang dilihat bendera, oh itu pasukan saya, oh itu kelompok saya. Kalau benderanya sudah nggak ada, mentalnya jatuh. Waduh, bingung mau kemana kita kumpul, mau kemana kita diarahkan. Bendera arahkan sana. Dipercaya. Kenapa? Semangatnya itu yang luar biasa. Sahabat Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari dan sejumlah sahabat yang lainnya dari Asy'ariyin. Mereka sama-sama menemui Nabi SAW supaya difasilitasi bisa ikut berangkat dalam perang Tabuk. Nabi mengatakan, la ajidu ma ahmilukum alaih. Saya udah gak mampu, kata Nabi SAW. Karena berangkat berperang itu perlu biaya yang sangat tinggi sekali. Iya kan? Perlengkapan, peralatan, logistik, kendaraan, iya kan? Kemudian bekal dalam perjalanan, bekal yang ditinggalkan buat keluarga yang di rumah. Besar biaya perang itu. Rasulullah mengatakan, la ajidu ma ahmilukum alaih. Sudah saya gak bisa lagi menyertakan kalian dalam perang. Itu kan tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dami hazanan alla yajidu ma yunfikun. Mereka balik nangis mereka karena enggak bisa ikut dalam berjihad fisabilillah. Nangis. Bukan hore. Gitu. Bukan pulang malah ketawa-ketawa. Enak kita. Bisa jalan-jalan kita. Seneng. Nangis mereka. Bahkan Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad menyebut mereka sebagai al-bakkaun, orang-orang yang menangis. Karena itu sejarah penting sekali. Nangis. Kita pun samalah. Yang lainnya berjuang, teman-teman kita ada di garis depan. Rapat-rapat sampai malam, pertemuan-pertemuan sampai berhari-hari. Membahas, menyusun. Suatu saat kita nggak bisa ikut karena sakit atau mungkin kewajiban sebagai anak untuk merawat orang tua, harus kita sedih, nggak ikut, nggak bisa hadir. Kembali lagi itu kan ke mindset, orientasi kita itu hidup sebenarnya itu apa sih? Untuk ibadah atau untuk yang lain? Kalau kita sudah punya mindset, ya kan, cara berpikir dan dasar berpikir kita hidup ini di dunia adalah untuk ibadah, maka kan kita tidak mau ketinggalan untuk beribadah. Suatu saat kita tidak bisa ikut dalam beribadah, ya kita sedih. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'din radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisyarabin fashariba minhu wa an yaminihi ghulamun wa an yasarihi al-ashyakhu faqala lil ghulami ata'dhanu li an u'tiya haula faqala al-ghulamu la wallahi ya Rasulullah la uthiru binasibi minka ahadan fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi. Kata Imam Nawawi, wa hadzal ghulam huwa ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Diceritakan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa ada suatu pertemuan Nabi Muhammad SAW disuguhi minuman, disajikan minuman. Nabi Muhammad minum, selesai minum, posisi yang hadir ketika itu sebelah kanan Nabi Muhammad ada remaja, masih muda belia. Di sebelah kiri orang-orang tua. Nabi SAW bertanya kepada anak muda yang ada di sampingnya, ya ghulam, ata'dhanu li an u'tiya haula? Apakah kamu izinkan kalau minuman ini saya serahkan kepada mereka yang tua di sebelah kiri? Karena memang aturan yang dibuat oleh Nabi SAW kalau makan minum kan gesernya ke kanan, bukan ke kiri. Berpindahnya itu ke kanan, bukan ke kiri.
Maka Nabi Muhammad menghormati hak yang ada di sebelah kanan. Digesernya kan ke kanan, bukan ke kiri. Kan begitu ya. Makan, minum, geser ke kanan. Makan, minum, berpindah ke kanan. Bukan ke kiri. Yang sebelah kanan Nabi masih anak muda. Sebelah kirinya orang-orang tua. Nabi Muhammad hargai haknya yang muda. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tetap meminta izin. Bayangkan Nabi Muhammad minta izin kepada yang lebih muda. Ata'dzanu li an u'tiya haula? Kamu izinkan enggak kalau sisa minuman ini saya kasih buat yang tua-tua di sebelah kiri? Kata anak muda itu, yang kata Imam Nawawi yang dimaksud anak muda adalah sahabat Ibnu Abbas, la, tidak. Saya tidak izinkan wahai Rasulullah. Wallahi demi Allah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la uthiru binasibi minka ahadan. Tidak akan mungkin saya merelakan itu bagian saya kepada orang lain. Itu padahal sisa Anda minum. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi. Maka Nabi Muhammad pun menyerahkan tempat minum itu kepada sahabat Ibnu Abbas yang masih muda. Kita tirulah, kita teladanilah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang tidak mau mengalah dalam hal kebaikan. Pun jenengan mawon. Iya, monggo jenengan mawon. Kalau hujan misalkan, dingin, kasur terbatas, selimut terbatas, kita mengalah, monggo jenengan mawon, silakan. Antri makan, antri minum, antri kamar mandi, kita masih bisa tahan, oh silakan jenengan mawon. Tapi urusan ta'awun, kaitannya dengan dakwah, apa ya kita? Jenengan mawon. Ya harusnya sama-sama lah. Berlomba-lomba, bukan saling mempersilahkan. Judulnya saja at-tanafus, ayatnya saja falyatanafasil mutanafisun. Bukan untuk urusan dakwah, untuk urusan kebaikan, salinglah mengalah satu dengan yang lain. Enggak, tapi berlomba. Tahu berlomba enggak? Enggak mau ketinggalan. Ya kan? Enggak mau ada di belakang. Enggak mau yang lain ada di depan. Pokoknya bareng-bareng, enggak bisa terus gitu. Dengan konsep saling mencintai, saling menyayangi, ukhuwah, bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling menjegal. Lihat temannya maju depan, wah dilempar batu, ya kan? Lihat temannya dijegal begini, ya kan? Lihat temannya dari belakang ketawa, ketinggalan kamu ya, bukan begitu. Tapi bagaimana dia tolong, dia bantu, ayo cepet lo bareng-bareng. Itu kan konsep al-musabaqah fil khair. Berlomba-lomba dalam kebaikan dalam Islam itu seperti itu, ya kan? Ada yang lebih baik dari dia ikuti, dia teladani. Ada yang di belakangnya, bukan kemudian dia hina, bukan dia rendahkan, tapi dia aja, ayo jangan ketinggalan, ayo tuh berangkat sama-sama. Ya kan? Kalau dia sudah luka, dia pincang, dibopong, dipanggur, dipapah. Itu konsep berlomba-lomba di dalam kebaikan. Lihat sahabat Ibnu Abbas, ya kan? Sampai mengatakan la wallahi, demi Allah bersumpah itu, enggak. Urusan seperti ini saya nggak mau mengalah wahai Rasulullah. Saya nggak mau mengalah. Urusan kebaikan kok. Pahalanya itu banyak sekali. Diminta untuk mengurus perizinan atau katakan pemberitahuan sebuah kegiatan daurah misalkan. Antum ajalah, antum baiklah. Lah antum kenapa sih? Aduh antum baik. Pahalanya banyak loh mas. Terselenggara atau tidaknya acara itu kan sangat terkait dengan perizinan. Nggak mungkin kan. Dan kita tidak diajari oleh ustadz-ustadz kita. Kalau izin tidak keluar kemudian kita tetap paksa mengadakan acara. Nggak ada. Asatidzah kita tidak mendidik seperti ini. Tetap ikuti aturan. Kalau tidak diizinkan ya sudah. Pahalanya banyak. Bagian kebersihan seperti itu, logistik pun demikian, parkir juga sama, keamanan pun demikian, peralatan dan perlengkapan pun sama. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semangat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini harus kita ingat. Kalau sudah urusan kebaikan, ibadah dan dakwah, jangan mau ketinggalan.
jangan mau dan jangan rela ada di belakang. Maka kalau kita ingin mengklasifikasikan mereka-mereka yang terlibat dalam ta'awun, akhirnya kan akan terbagi menjadi dua saja. Ada yang aktif, ada yang pasif. Kan begitu kenyataannya. Realitanya seperti itu. Ada yang aktif berta'awun, ada yang pasif berta'awun. Ada yang terus bergerak, ada yang berdiam diri. Maka kepada yang pasif, pertama, jangan lewatkan peluang dan kesempatan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Karena kita akan rugi sendiri. Kita akan rugi sendiri. Kegiatan-kegiatan ta'awun itu sebenarnya kebaikannya akan berpulang kepada kita sendiri, bukan kepada orang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Jelas. In ahsantum, kalau kamu berbuat baik, ahsantum li anfusikum. Itu sama artinya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau engkau berbuat buruk, ya kamu sendiri yang menanggung akibatnya. Jadi ketika kita aktif dalam berta'awun, itu artinya untuk kebaikan diri kita sendiri. Kalau kita pasif, orang lain tidak rugi, yang rugi kita sendiri. Maka jangan lewatkanlah kesempatan dan peluang untuk mendapatkan pahala itu. Minimalnya jangan lewatkan kesempatan dan peluang untuk dikumpulkan bersama orang-orang baik, dekat dengan orang-orang saleh. Yang kedua, bagi mereka yang pasif dalam berta'awun, perlu diingat bahwa bekal yang bisa dibawa dalam perjalanan panjang menuju akhirat dan di akhirat nanti hanya satu, amalan soleh, tidak ada yang lain. Maka kumpulkan bekal itu secukup-cukupnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yatba'ul mayyita thalatha. Yarji'u itsnan wa yabqa wahid. Yarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa 'amaluhu." Hadis Anas bin Malik muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, kalau orang itu meninggal dunia, dihantarkan ke kuburnya, dua yang mengantarnya akan pulang kembali, tidak akan menemaninya. Hanya satu yang selalu bersamanya, keluarganya pulang kembali, yang walaupun menangis, terseduh-seduh, terisak-isak saat itu, pulang ke rumah sudah tertawa. Hartanya pun seperti itu. Mobil yang dia punya ikut dalam rombongan takziah. Tapi setelah dia dikuburkan, mobil dan segala sesuatunya pulang kembali ke rumah untuk menjadi warisan yang dibagi-bagikan. Yang menemani dia cuma amalan soleh di dalam kuburnya. Nah, bekal kita sudah cukup atau belum? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Idatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin itu menyebut satu dari sekian banyak perumpamaan kehidupan dunia dengan tadi. Ada seseorang yang punya 3 orang teman, 4 orang bersahabat, saling bersaudara bahkan. Tiba giliran dia mau tidak mau harus melakukan perjalanan panjang dan jauh, ya kan? Ketiga sahabatnya dikumpulkan, disampaikan keinginannya, saya mau pergi jauh sekali, perjalanannya sangat panjang, saya butuh bantuan kalian, saya memerlukan kalian, tolong temani saya. Yang pertama mengatakan, oh sorry, maaf, pertemanan kita cukup sampai di sini, saya nggak bisa bantu kamu, apalagi menemani kamu. Ya sudah, pergi dia. Yang kedua mengatakan, saya bisa bantu kamu mempersiapkan segala sesuatunya. Ketika kamu pergi, kita harus berpisah. Saya nggak bisa menemanimu dalam perjalanan, tapi saya akan bantu kamu untuk persiapan-persiapan itu.
Yang ketiga mengatakan, aku bersamamu, sehat dan sakitmu, susah dan senangmu, akan aku temani engkau sampai di negeri tujuanmu. La ufarikuka abadan, saya tidak akan berpisah dan meninggalkan dirimu. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang pertama itu adalah harta. Gak akan menemani kita dalam perjalanan panjang menuju akhirat, yaitu kematian. Yang kedua adalah keluarga. Keluarga ikut menghantarkan kita ke kuburan, tapi setelah itu pulang. Yang ketiga adalah amaluh, amal perbuatannya. Kata orang tadi kepada yang ketiga, selama ini aku menyia-nyiakanmu, selama ini aku kurang memperhatikanmu, padahal engkaulah yang setia menemaniku. Begitulah kita. Kita mengurusi sesuatu yang tidak akan membantu kita. Nah, kesempatan berta'awun itu kan kesempatan kita mengumpulkan bekal secukup-cukupnya. Kok kemudian dilewatkan begitu saja? Bahkan berusaha untuk sembunyi dan menghindar. Ya kan? Apalagi bangga. Ya kan? Senang, tidak terkira. Seakan-akan bebas dan selamat dari malapetaka. Ya kan? Alhamdulillah gak kepilih. Apa iya? Jenenge nyorana. Harusnya kan tanya, loh Ustaz, anak kok gak dimasukin? Anak siap loh nyupir. Oh iya, nama antum belum masuk. Masuk ya? Alhamdulillah. Bisa nih nyupir sih. Harus punya SIM loh tapi ya. Iya kan? Loh, Ustaz saya biasanya bagian sound system, kok nama saya gak disebut? Loh, kemarin gak ditulis. Nama antum disebut. Loh, tapi gak ditulis. Ya udah tulis tambahin. Alhamdulillah bagian sound system. Gitu. Bukan alhamdulillah tahun ini libur. Tahun ini bisa santai-santai. Lah, bekal kita masih kurang. Itu 2 poin bagi mereka yang pasif. Bagi mereka yang aktif, mari kita ingat selalu firman Allah Azza wa Jalla, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Mereka di zaman Nabi alaihi salatu wasallam yang dimaksud dalam ayat ini, tapi kita juga masuk di dalamnya. Mereka ya Muhammad yamunnuna 'alaika an aslamu, mereka seakan-akan sudah berjasa karena sudah masuk Islam. Seolah-olah mereka punya peran dan andil karena sudah masuk Islam. Seakan-akan kamu yang berhutang kepada mereka. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Jelaskan, sampaikan kepada mereka, la tamunnu 'alayya islamakum. Dengan Islammu jangan sampai engkau merasa sudah punya peran. Jangan sampai engkau sudah merasa punya jasa. La tamunnu 'alayya islamakum. Balillah yamunnu 'alaikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi banyak kenikmatan untukmu, an hadakum lil iman. Karena Allah sudah berikan hidayah untuk kalian bisa beriman. Jangan merasa punya jasa untuk Islam lah. Jangan merasa punya jasa untuk dakwah lah. Ini saya yang merintis, saya yang bekerja keras siang dan malam. Kalau tidak ada saya, nggak tahu apa jadinya nanti. Kalau nggak ada saya, program pasti mandek. Kalau nggak ada saya, program terbengkalai. Saya. Jangan. Tetapi kita bersyukur, an hadakum lil iman. Allah sudah beri hidayah untuk kita bisa beriman, bisa berislam. Ayo kita syukuri. Jangan dibalik arahnya. Tapi kita yang harus bersyukur. Iya, kita punya banyak hutang kepada Islam ini. Kita yang punya kewajiban bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena yang Allah berikan buat kita sudah terlalu banyak. Kalau dibanding-bandingkan apa sih yang sudah kita berikan untuk Islam ini? Apa yang sudah kita berikan? Jangan-jangan kita malah jadi beban. Jangan-jangan kita yang selama ini justru yang buat masalah. Jangan-jangan. Introspeksi dirilah. Kan itu. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Justru Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi banyak untuk kita. Dan yang paling terpenting serta paling mahal, an hadakum lil iman. Allah berikan hidayah untuk kalian beriman dan berislam. Yang kedua, mari kita ingat selalu
ucapan Saifuddin Qutuz rahimahullah, seorang sultan dari kerajaan Mamalik di Mesir, sultan keempat setelah Ratu Syajaratud Dur, kemudian Ali dan putranya Mansur, atau sebaliknya Mansur dan putranya Ali. Ketika keganasan pasukan Mongol, mereka yang menghancurkan banyak negeri, pasukan Mongol yang sudah membakar Baghdad, yang membuat sungai-sungai Eufrat dan Tigris di Baghdad berubah warna menjadi hitam bercampur merah, tinta dan darah. Mereka yang membunuh, mereka yang menghina dan menghancurkan kehormatan kaum muslimin sampai kemana-mana. Bukan cuma umat Islam yang mereka serang, orang-orang Kristen Nasrani pun mereka hancurkan, sampai ke Eropa, sampai kemana-mana, sampai ke Cina. Ketika semua orang sudah menyatakan menyerah, ketika Baghdad dengan Khalifah Abbasi yang terakhir Al-Musta'sim billah menyerah, keluarga kerajaan lari. Saifuddin Qutuz rahimahullah dengan panglima perangnya Baybars rahimahullah, Ruknuddin gelarnya, berangkat dari Mesir, menghimpun pasukan dari berbagai wilayah dan daerah kekuasaan khilafah Al-Mamluk, Mamalik, dalam perang Ainun Jalut. Kekalahan pertama dirasakan pasukan Mongol. Bahkan orang-orang Eropa, mereka pun merasa bahagia dan senang, karena kalau tidak kalah saat itu, kemungkinan besar pasukan Mongol pun akan menghancurkan Eropa. Kalah mereka. Ketika mental itu runtuh, semangatnya jatuh, bagaimana pusat kerajaan Abbasiyah saja hancur, gak bisa melawan, berapa yang tersisa? Tapi kata-kata penyemangatnya Saifuddin Qutuz rahimahullah, illam nakun nahnu faman lil Islam. Kalau bukan kita yang memperjuangkan, lalu siapa yang akan memperjuangkan Islam? Kita berharap kepada ahlul bid'ah, kita berharap kepada politikus-politikus mengatasnamakan dakwah, kita berharap kepada pelaku-pelaku maksiat, kita berharap kepada hizbiyun untuk memperjuangkan Islam. Bukan kita sombong, tapi supaya kita menyadari bahwa Allah telah memilih kita. Maka manfaatkan dan syukuri pilihan Allah itu. Menang dalam perang Ain Jalut. Sesuatu yang tidak pernah terbayang sama sekali. Pasukan Mongol kalah, dipancing oleh Panglima Baybars dengan sepertiga pasukan Muslim, kurang lebihnya. Pasukan Mongol ditarik, dibawa, dipancing untuk masuk dalam jebakan lembah yang diapit oleh dua gunung. Pancing. Pasukan Mongol terpancing. Ketika sudah terjepit, pasukan yang dipimpin oleh Sultan Saifuddin Qutuz seperti banjir dari arah kanan kiri. Kalau bahasa kerennya killing zone. Sudah ladang pembantaian di situ. Wah, nggak bisa apa-apa. Hancur mereka. Semangatnya itu luar biasa. Ya kan? Para ulama hadir di sana. Ya kan? Al-Izz Abdus Salam di sana. Ya kan? Kita mengenal nama ulama Al-Izz Ibn Abdus Salam di sana. Rahimahullahu ta'ala. Itu kata-katanya. Kalau bukan kita, siapa yang akan memperjuangkan Islam ini? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang diperjuangkan untuk agama ini. Mudah-mudahan kita semua tercatat nantinya sebagai syuhada, ya, yang gugur dalam perjuangan membela agama, membela Islam, baik dengan fisik maupun dengan ilmu, ya kan?
Semoga Allah kabulkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.